Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Healthizen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi. Jumpa lagi di acara PDKT, Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi. Untuk podcast pada hari ini memperingati dua acara sekaligus. Yang pertama adalah Hari Kesehatan Nasional atau HKN yang ke-57, dan yang kedua adalah HUT BLUD RSUD Ciawi yang ke-11. Nah, untuk tema hari ini yang diangkat juga sangat menarik, yaitu Sehat Paruku, Sehat Negeriku. Dengan pembicara Dr. Dian Wisnuwardani, spesialis paru FISR, dan moderator dengan saya sendiri, Dr. Gloria Evita. Mari kita sapa dulu pembicara kita pada hari ini. Selamat pagi, Dr. Dian. Selamat pagi, Dr. Gloria. Pagi semua, Bapak Ibu, Health Netizen. Pagi, Dok. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, Dok. Ya, semangat kita ya, belajar terus. Iya, Dok. Pasti Healthizen udah pada nggak sabar buat belajar sama-sama hari ini ya, Dok. Siap. Ya, untuk Healthizen yang mendengarkan, jangan lupa untuk tetap ikuti sampai akhir acara, karena akan ada giveaway untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Nah, syarat pemenangnya yang pertama, wajib untuk mengikuti semua sosial media RSUD Ciawi, ada official Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Yang kedua, akun tidak boleh di private untuk kita hubungi. Nah, untuk door prize-nya hari ini menarik banget nih. Ada home appliances dari Philips, ada 3 hadiah. Yang pertama ada hair dryer dari Philips. Yang kedua ada shaver juga dari Philips. Dan yang ketiga ada setrikaan. Berikut ini hadiahnya. Menarik banget ya. Nanti ikuti terus sampai akhir, dan jika ada pertanyaan bisa langsung dimasukkan ke kolom chat ya. Untuk sosial media kita yang pertama ada di Instagram, yaitu RSUD Ciawi Official. Yang kedua Facebook RSUD Ciawi, Twitter RSUD Ciawi.official, dan di YouTube RSUD Ciawi. Ya. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung persilakan Dr. Dian ya, Dok, untuk presentasinya. Mangga, Dok. Baik, terima kasih Dr. Gloria. Semoga sehat semua ya, Health Netizen. Saya izin share screen dulu. Ya, apakah sudah tampak? Sudah, Dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, juga Civitas RSUD Ciawi, teman-teman sejawat semua. Mungkin ada yang ikut mengikuti ya, dan juga teman-teman, kerabat, semua yang ikut pada hari ini. Kita sama-sama memperingati Hari Kesehatan Nasional, dan ini merupakan tantangan bagi kita semua ya, karena kita ingin Indonesia kita sehat ya. Nah, hari ini kebetulan kita akan belajar bersama, mungkin ya sebagai pengetahuan baru mungkin ya, karena ini adalah penyakit PPOK, yaitu penyakit paru obstruktif kronik yang sebetulnya banyak sekali dialami oleh sanak saudara kita ya. Nah, kita kenalan dulu nih sama PPOK. Kita kan biasanya kalau paru tuh taunya kayak apa? Asma gitu ya, atau pneumonia, COVID sekarang gitu yang kita sangat familiar. Atau juga kanker paru. Tapi sebetulnya ada yang namanya PPOK. Apa sih PPOK itu? Nanti kita akan bahas ya. Gitu juga dengan faktor resiko, terus menjadi pada paru PPOK. Gimana sih gejala PPOK gitu ya? Kemudian klasifikasinya, perbedaan antara PPOK dan asma. Ternyata ada mitos-mitos mengenai PPOK. Terus bagaimana mencegah PPOK, kapan perlu ke dokter dan pengobatannya. Kita cek bersama ya. Ya, jadi Bapak Ibu netizen semua, PK itu adalah suatu keadaan penyakit yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara yang dapat menetap. Jadi di dalam saluran nafas kita tuh aliran udara itu kayak agak terperangkap gitu ya, karena saluran udaranya mengalami kerusakan.
Dan ini ternyata menyebabkan kematian keempat di seluruh dunia. Jadi banyak banget ya gitu. Kalau netizen pernah mendengar ada yang mungkin ya kakeknya, ayahnya gitu, atau neneknya asma gitu ya, dan pernah merokok misalnya, sebetulnya mungkin bukan asma, tetapi ia adalah PPOK. Jadi berbeda ya dengan asma. Nah, PPOK ini disebabkan oleh rokok atau gas berbahaya. PPOK atau obstruktif kronik adalah peradangan pada paru yang berkembang dalam jangka panjang. PPOK umumnya ditandai dengan sulit bernafas, batuk berdahak, dan mengi atau bengek. Gejala PPOK dapat menyerupai asma, tuberkulosis, gagal jantung, dan lain-lain. Nah, ini adalah dua kondisi pada PPOK ya. Jadi ada yang namanya bronkitis kronis, yaitu terjadi kerusakan pada saluran nafas atau bronkus, dan juga ada emfisema, yaitu kerusakan pada kantung udara atau alveolus. Dan ini dapat terjadi bersamaan keduanya. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, netizen ya, kalau pada paru yang sehat, wah bagus banget di parunya ya, sebelah kanan ini, bronkusnya juga bagus, alveolusnya atau kantung udaranya juga bagus ya, rapi ya, nampaknya tidak ada cacat begitu. Tapi kalau pada COPD ini adalah PPOK juga ya, chronic obstructive pulmonary disease, itu sebetulnya bahasa Inggris dari PPOK. Kita lihat nih parunya ya, aduh nggak bagus banget ya. Jadi dia tuh saluran nafasnya juga jadi sempit, tersumbat, jadi tebal begini dinding saluran nafasnya. Terus kantung udaranya juga jadi ini ya, nggak kokoh gitu ya, karena rusak juga kantung udaranya. Nah, seperti ini pada bronkus, ini lebih besar gambarnya. Kelihatan kalau yang normal seperti ini, saluran nafasnya terbuka, bebas, jadi udara itu bisa keluar masuk dengan nyaman, yang kita bernapas dengan nyaman. Tapi kalau pada bronkitis seperti ini, tebal sekali saluran nafasnya, ya, kemudian juga jadi sempit, belum nanti kalau ada dahaknya gitu. Ini gambaran saluran nafas kita. Nah, pada emfisem ini terjadi pada kantung udaranya, ya, seperti ini ya, kelihatannya jadi bolong-bolongnya nggak rapi begitu. Kalau normal kan begini nih, normal bagus, kalau emfisem jadinya seperti ini. Ya, apa aja faktor resiko PPOK? Yang paling penting, yang utama adalah kebiasaan merokok. Ya, jadi kalau sekarang kita punya kebiasaan merokok, yuk kita ajak untuk mengurangi atau bahkan mungkin langsung berhenti stop rokoknya. Kenapa? Karena pada perokok aktif maupun perokok pasif ini dapat terjadi resiko untuk PPOK. Jadi yang nggak merokok pun gitu ya, kita sampingnya gitu ya, samping perokok juga bisa ikut terkena dampak ya. Kemudian juga udara, ya ada asap rokok, asap kompor, terutama kayak kompor yang zaman dulu itu kompornya kompor kayu ya, pakai kayu bakar gitu ya. Zaman nenek kakek saya masih gitu pakai kayu bakar. Kemudian gas buang kendaraan bermotor, debu jalanan, dan juga bisa polusi di tempat kerja. Jadi tempat kerja kita jaga ya supaya bebas dari polusi. Juga terjadi ada pada saluran nafas besar itu namanya hiperaktivitas. Itu seperti saluran nafasnya itu jadi hiperreaktif, kan hiperaktif ya. Jadi dia itu bisa juga kalau memang bawaannya udah ada hiperreaktif, maka lebih mudah terjadi PPOK. Juga riwayat infeksi saluran nafas bawah berulang, ya sering pneumonia, ya sering ada batuk pilek demam, ya itu juga bisa berulang jadi resiko PPOK, serta juga ada resiko genetik. Ya, kita lihat ya, ini seperti ini, aduh parunya kalau yang sehat sama yang sakit tuh bedanya jauh banget. Ini akibat asap rokok ya, tentu sudah pernah di media sosial, foto ya, gimana sih bedanya paru perokok dengan paru yang sehat ya, seperti ini kira-kira. Nah, apa yang terjadi pada paru pasien PPOK? Tadi ya terjadi inflamasi. Inflamasi itu adalah keradangan, kronik, bertahun-tahun, lama. Jadi bukan tiba-tiba ya, kalau misalkan ada yang PPOK itu nggak tiba-tiba sesak batuk, tidak ya, atau batuk-batuk baru kok dok baru seminggu ini gitu terus jadi PPOK. Nah enggak ya, itu sebetulnya prosesnya sudah lama, bertahun-tahun, juga karena tadi faktor resiko yang tadi disebutkan ya, karena udah lama sekali, cuma tidak disadari gitu bahwa sebetulnya sudah terjadi kerusakan pada saluran nafas dan alveolusnya. Ya, jadi terjadi perubahan pada sel-sel penghasil mukus atau lendir bronkus dan silia.
dan juga terjadi penumpukan mukus yang kental dan banyak. Mukus itu lendir ya tadi ya, dahak ya seperti itu. Dan itu bukannya bagus ya. Kalau dahaknya masih sedikit, artinya itu normal. Dia akan membantu mengeluarkan zat-zat asing yang masuk ke dalam rongga nafas kita, saluran nafas kita. Tapi kalau lendir banyak, kental, itu malah jadi masalah karena akan menjadi penyumbatan, menambah penyumbatan dan juga menjadi tempat kembang biak kuman. Nah, seperti ini, tempat mikroorganisme berkembang biak ya menyebabkan infeksi. Dan juga pada paru PPOK itu timbul peradangan yang menyebabkan pembengkakan. Itu secara wajar memang begitu. Kalau udah ada radang, pasti ada bengkak di situ ya. Dan juga terjadi kerusakan jaringan paru. Ya, untuk gejala PPOK kita bisa lihat ini kayaknya umum ya. Kalau orang sakit paru tuh rata-rata begini gitu ya. Gejalanya ada sesak nafas, kesulitan aktivitas misalnya ya. Nah, udah capek gitu ya. Kalau atau jalan 10 meter udah capek gitu. Kemudian ada batuk lama, dan lama-lama berdahak tadi ya, ada mukus yang banyak. Terjadi penurunan berat badan, jadi sulit makan, kehilangan nafsu makan gitu, malnutrisi ya, badan jadi kurus gitu. Walaupun ada juga PPOK yang dialami orang yang gemuk ada ya, jadi ada dua macam. Kemudian juga jadi susah tidur, nggak konsentrasi, pusing dan sebagainya, ya linglung gitu bisa. Ya, sebenarnya ada 4 derajat Bapak Ibu. Yang derajat pertama adalah PPOK yang ringan, yaitu gejalanya batuk, dapat berdahak, ya, dapat kering. Derajat 2 sedang, itu sudah ada muncul sesak nafas saat aktivitas. Batuknya udah mulai berdahak, mungkin udah mulai banyak dahaknya, dan pada derajat 2 ini biasanya pasien ya. Kalau derajat ketiga itu udah berat. Ya, ini sih udah IGD biasanya pasiennya ya, karena sesaknya sangat mempengaruhi kualitas hidup. Dan kalau derajat 4 yang sangat berat, nah ini sudah kemungkinan memerlukan perawatan intensif karena sudah terjadi komplikasi. Ya, komplikasinya gagal nafas, gagal jantung kanan. Terutama juga kalau ada komorbid ya, Bapak Ibu ya, dia tinggi, memang udah sakit jantung sebelumnya, nah seperti itu, udah ada komorbid, ini hati-hati. Ya, untuk perbedaan PPOK dan asma, kenapa? Karena tadi dibilang itu yang mirip ya, mirip dengan PPOK itu namanya asma. Sekali, kenapa? Karena PPOK biasanya terjadi pada usia parubaya. Ya, walaupun ada usia muda, tapi rata-rata udah parubaya ke atas. Ya, dari atas 35 tahun itu udah bisa. Nah, terutama ya punya risiko tadi ya udah biasa merokok banyak, misalnya 1 hari sampai 2 bungkus gitu, atau orang-orang di sekitarnya juga merokok, atau dia kerja di tempat kerjaan yang misalnya mohon maaf pabrik ya yang memang di situ ada polusi terus-terusan tiap hari ya terpapar polusi, terpajan polusi, atau misalkan pada lokasi komunitas di rumah yang dekat dengan pabrik atau di sekitarnya ada polusi ya seperti itu. Tapi kalau asma itu pada usia anak sudah mulai muncul keluhannya. Dan pada asma jadi ada gatal-gatal ya, alergi makanan, rinitis kayak suka sering bersin-bersin tiap pagi bersin gitu. Terus eksim kayak alergi di kulit. Jadi kayak biduran ya. Kalau netizen mungkin kenalnya biduran ya kalau dermatitis atopik. Jadi salah makan, gatal-gatal, muncul bentol-bentol seperti itu. Itu asma. Juga bila ada riwayat asma dalam keluarga itu risiko tinggi ya bagi asma. Dan pada gejala asma biasanya sesaknya itu terutama pada malam atau menjelang pagi ya. Ini mirip. Perbedaannya seperti ini, kalau PPOK pada pengobatan dengan antiinflamasi ya sebagai salah satu terapi pada sesak nafas, itu PPOK kadang karena tadi udah terjadi kerusakan ya di saluran nafasnya. Kalau asma dia tidak begitu, dia lebih stabil saluran nafasnya dari kerusakan gitu ya, lebih terjaga dari kerusakan. Dia bisa menyempit, mengembang gitu ya, menyempit itu nanti bisa diobati dengan antiinflamasi bila cepat diobati. Juga keterbatasan aliran udara pada PPOK dapat menetap, sedangkan pada asma dapat membaik ya tadi bila kasih obati karena terjadi nanti perbedaan struktur pada saluran nafas ya antara PPOK dengan asma.
Nah, Bapak Ibu netizen, ternyata ada mitos mengenai PPOK. Ini saya kutip dari Health Kompas ya, karena ini juga kita alami mungkin nanti kalau saat ketemu sama pasien atau misalkan ketemu sama tetangga, kerabat gitu, yang dibilang kan saya PPOK. Tapi nih misalnya ya, merokok, ternyata ada mitos bahwa hanya perokok yang bisa mengalami PPOK. Padahal tadi sudah ada perokok pasif pun bisa mengalami PPOK. Kemudian tidak ada pengobatan untuk PPOK tuh katanya ya. Padahal bisa diobatin ya. Nanti kita akan bahas pengobatannya. Bisa diobati dan perlu rutin kontrol, rutin berobat, rutin check up ya. Jadi obat-obatan rutin juga untuk PPOK walaupun stabil kondisinya. Terus ada juga yang bilang percuma berarti merokok diagnosis PPOK, waduh gitu. Ini tadi merasa kan PPOK lebih sulit ya mengobatinya daripada asma gitu ya. Jadi percuma berhenti merokok, udah terlanjur rusak parunya misalkan gitu ya, jangan sampai kita berpikir seperti itu, karena tetap berhenti merokok bagaimana kapanpun akan tetap membuahkan lebih baik lagi bila sejak dini ya di stop rokoknya. Dan kemudian olahraga untuk pasien PPOK tidak juga, justru nanti pada pengobatan akan salah satunya adalah rutinitas olahraga secara yang disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Nah, ini netizen, kita pengennya sih nggak sampai terjadi PPOK ya, nggak pengen sakit PPOK gitu. Sebagaimana cara mencegahnya? Yang pertama yaitu berhenti merokok. Ya, tadi sedini mungkin. Kalau nggak bisa berhenti, dikurangi. Harus ada target waktunya. Misalkan dalam 2 minggu, saya harus selesai, nggak lagi merokok gitu. Kalau nggak ada target akan sulit. Kenapa? Karena komunitas saya juga merokok misalnya ya. Saya udah ngurangin dok dari 2 bungkus tadinya gitu ya, sekarang cuma 1 bungkus gitu. Tapi ya susah sih berhentinya karena juga teman-teman saya merokok. Nah itu ada salah satu tantangan ya yang butuh support dari semua pihak, dari keluarga terutama dan komunitas. Memang ini ada bersama ya tentang rokok ini. Makanya kalau misalkan bisa ditarget supaya betul-betul bisa berhenti merokok. Kemudian menghindari asap rokok atau polusi udara termasuk di tempat kerja. Nah, seperti ini ya. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama menyadari bahwa ternyata rokok itu tidak baik untuk kesehatan kita ya. Nah, pola makan sehat, nutrisi seimbang ini juga sangat penting. Tapi pada PPOK itu memang disarankan rendah karbohidrat karena karbohidrat itu cenderung meningkatkan kadar karbon dioksida dalam tubuh gitu. Jadi kita sih ya sebagai orang sehat nih yang masih bebas dari PPOK, kita jaga pola makanan sehat kita. Kemudian rutin berolahraga sesuai kesehatan. Jadi jangan memaksakan diri juga gitu ya. Saya harus bisa nih maraton misalkan gitu ya. Perlahan kita latihan dengan perlahan dan bertahap ya, sehingga kita sampai pada saat kita bisa maksimal dalam kegiatan olahraga kita. Kemudian dilakukan vaksinasi influenza dan pneumokokus. Ini juga sebagai salah satu usaha kita untuk menghindari infeksi yang berat ya pada paru. Nah, oh iya, kita masih dalam pandemi, Bapak Ibu. Maka ini saya temukan di situs CNN ya. Kenapa harus dibedakan PPOK dan COVID? Karena memang mirip. Ya, setelah kita sama-sama tahu nih COVID, dia sesak nafas, batuk, berdahak, demam, ya itu sebetulnya mirip dengan PPOK. Bedanya adalah itu kronis tadi ya, udah bertahun-tahun penurunan fungsi parunya itu sudah karena terpajan dengan asap-asap dan polusi. Tapi kalau COVID dia baru ini kan begitu masuk virus COVID langsung dia setelah masa inkubasi gejalanya mulai cepat ya, mungkin kita sudah tahu juga dari sekitar kita penyebabnya juga di sini. Namun kita harus waspada di saat pandemi karena PPOK dan COVID dapat terjadi bersamaan ya. Orang rentan resiko, lebih beresiko, bahkan bisa nomor 1 ya resiko terkena COVID-19. Ya, jadi kita perlu lebih waspada ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, kapan perlu ke dokter? Tadi kalau kita lihat dari klasifikasinya, biasanya pasien ke dokter itu pada derajat kedua ya, karena sudah merasa kok jadi sering sesek gitu ya.
udah mulai, atau batuk sih sebenarnya keluhannya lebih batuk ya. Batuknya udah mulai sering, dahaknya udah mulai banyak gitu, itu udah mengganggu. Takutnya kenapa-napa ya gitu ya, jadi udah mulai berobat. Dan kalau di sini setelah seseorang mengalami gejala PPOK, seperti tadi disebutkan ada batuk, demam, sesak, dahak, ya kemudian juga bisa jadi penurunan nafsu makan, penurunan fokus, ya linglung, ya seperti itu. Nah ini disertai dengan keluhan demam, jantung berdebar, kalau bibir dan ujung jari kebiruan tuh bisa udah rendah kadar oksigennya, memang sudah ya kondisinya. Terus sesak nafas, tersengah sampai tidak bisa bicara, serta sulit konsentrasi. Nah, kalau ini sudah sangat khawatir ya. Kalau bisa sebelum disertai keluhan seperti ini sih sudah kita check up ya. Baik, ini untuk diagnosis. Kalau Bapak Ibu pergi ke dokter, ke rumah sakit, akan dilakukan wawancara, ya, pemeriksaan fisis, kemudian tes fungsi paru. Tes fungsi paru itu disebutnya spirometri, ya, untuk mengukur volume udara yang dihirup dan dikeluarkan. Jadi nanti ada caranya, ya, cara pemeriksaannya. Dan juga dengan spirometri ini akan dinilai mengirimkan oksigen dalam jumlah yang cukup ke dalam darah. Ini gambar paru PPOK seperti dia tuh lebih kayak air trapping, jadi udaranya terjebak ya dalam rongga dada. Juga ada pemeriksaan pykflometer, ini lebih sederhana dari spirometri. Ya. Kemudian juga ada pemeriksaan darah, namanya analisis gas darah, itu dilakukan sesuai dengan indikasi. Biasanya kalau dirawat pasiennya pneumotoraks ya seperti tadi di ronsen gitu namanya. Kemudian juga dapat dilakukan pemeriksaan lain seperti CT scan toraks, tes darah ya, bisa pemeriksaan ini kadar protein alfa-1 antitrypsin, dan juga untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit yang menyebabkan sesak pada pasien ini. Nah, untuk pengobatan tujuannya banyak sekali ya Bapak Ibu, karena ini adalah penyakit yang bertahun-tahun ya, jadi tujuan pengobatan bila pasien yang ke dokter nanti akan dapatkan dokternya akan berusaha untuk mengurangi gejala yang pertama. Ya, tentu tidak enak ya kalau ada keluhan batuk, sesak aja udah ganggu banget. Ya, apalagi kalau sampai batas aktivitas. Kemudian juga mencegah progresivitas penyakit. Artinya jangan sampai berkembang PPOK-nya, jangan sampai nanti saluran nafas yang udah terganggu itu makin tebal, makin sesak gitu, seperti itu. Jadi kita kurangi ya perkembangan penyakitnya. Kemudian juga meningkatkan toleransi. Nah, seperti ini tadi kan ada mitosnya kalau pasien PPOK itu nggak bisa olahraga, padahal tidak juga ya. Jadi ada latihan yang bisa secara bertahap dinaikkan bebannya gitu, boleh ya. Jadi boleh berolahraga, kemudian juga meningkatkan status kesehatan tentu saja, mencegah dan menangani komplikasi. Jadi komplikasi terutama tadi ya sesak napas, itu yang sesak napas aja sudah sangat mengganggu, apalagi kalau sampai gagal jantung. Kemudian juga mencegah dan menangani exacerbasi. Nah, ini juga artinya exacerbasi itu artinya sesak gitu. Jadi misalkan nih udah enak sih ada sesak, tapi sesaknya gitu ya agak nggak terlalu gitu. Nah, kalau exacerbasi biasanya nanti ada batuk yang sangat mengganggu, napasnya juga semakin berat, terus dahaknya semakin banyak, semakin kental, ada infeksi. Jadi salah satu komplikasinya adalah infeksi saluran nafas. Kemudian dari tujuan pengobatan juga kita menurunkan angka kematian, karena kematian juga banyak daripada PPOK. Untuk obat-obatan yang bentuknya farmasi, farmakologi, itu biasa diberikan bronkodilator, ya ada banyak macam-macam, mungkin yang pernah berobat dan mendapatkan resep atau sudah gunakan sendiri gitu, ya seperti ini, ada bronkodilator, ada kortikosteroid, ini obat bisa digunakan yang nanti disesuaikan dengan kondisi dan disesuaikan dengan ya. Kemudian antibiotik, bila exacerbasi biasanya diberikan antibiotik juga pada pasien PPOK yang
akut tadi yang eksaserbasi itu seringkali disertai dengan infeksi bakteri. Obat-obat yang lainnya juga akan diberikan seperti obat batuk misalnya, pengencer dahak dan lain sebagainya, itu nanti sesuai dengan pasiennya. Kalau sudah dirawat, biasanya kita berikan terapi oksigen. Kenapa? Karena kadar oksigen di dalam darah itu cenderung turun. Ya, oksigen turun tapi kadar karbon dioksidanya naik gitu. Jadi terbalik. Nah, itu yang harus kita waspadai. Maka diberikan terapi oksigen. Ya, masker masker oksigen atau kanula ya yang biasa digunakan untuk orang-orang sakit ya yang dirawat. Kemudian kalau semakin berat kondisinya dengan komplikasi gagal napas berat, maka akan diberikan ventilasi mekanik dilakukan di ICU ya, Bapak Ibu ya, masuk ICU, tapi kita ya terus terang karena pada ventilasi mekanik ini akan sangat dibantu memang akan sangat dibantu ya dengan alat bantu pernafasan, tetapi juga pada PPOK kondisi saluran nafas dan parunya itu memang sudah mengalami kerusakan, maka akan agak sulit bagi pasiennya untuk melepaskan diri dari ventilasi mekanik. Artinya kita jaga supaya jangan sampai misalkan kita punya orang tua ya punya PPOK, jangan sampai terjadi eksaserbasi berat yang menyebabkan harus masuk ke dalam perawatan ICU dengan ventilasi mekanik. Ya kita usahakan demikian, kita jaga ya kita. Kemudian edukasi, ya edukasi ini paling penting sebetulnya karena kita ingin tidak semakin banyak pasien yang mengalami PPOK dan juga penyebab-penyebab ya seseorang mengalami PPOK itu juga kalau bisa kita hindari gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah PPOK ya tadi mungkin obatnya bisa seumur hidup, kemudian kita bisa kontrol, tapi ya itu lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Dan biayanya juga lebih ringan ya, dengan pasti biaya yang keluar lebih ringan. Ya, seperti menghindari faktor-faktor risiko tadi di atas ya. Kemudian rehabilitasi ini nanti ada unit sendiri unit rehabilitasi medis di mana pasien-pasien PPOK itu terlatih untuk mengaktifkan kembali otot-otot pernafasannya. Ya, karena kalau PPOK biasanya kan kehilangan massa ya, makanya kehilangan massa otot jadi kurus seperti itu kan. Nah, jadi nanti akan dilatih supaya juga aktivitasnya tidak terbatas lagi kan, terbiasa karena kadar oksigennya rendah sekali. Juga nutrisi ini juga bisa konsultasi ke dokter gizi karena memang berbeda ya pada pasien PPOK, terutama kalau kekeksia, maka dibutuhkan dia tinggi protein, tinggi kalori, namun rendah karbohidrat. Ya. Selanjutnya juga tentu saja periksa ke dokter sesuai jadwal untuk mendapatkan terapi pengontrol PPOK. Ya, jadi mungkin ada orang-orang yang menganggap saya takut ketergantungan, dok, saya pakai obat diberikan pengontrol, diberikan resep oleh dokternya, itu tapi dia minum obat sendiri. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu, ada yang sesak-sesak itu biasanya malas misalnya atau tidak sanggup ke rumah sakit, tidak sanggup periksa, akhirnya beli obat sendiri, obat asma. Yang bilang obat asma, beli di warung, beli sendiri minum itu, tapi tiap hari minumnya. Sebentar-bentar sesak minum itu. Nah, hati-hati, sangat berbahaya ya karena resikonya sangat tinggi dan juga tidak bermanfaat sebetulnya bagi pasien PPOK. Ya, baik. Habis slide-nya. Terima kasih. Mungkin kita kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Dian atas materinya. Sangat informatif sekali ya Healthizen. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Udah cukup banyak nih pertanyaan yang masuk dari netizen yang antusias banget. Sekali lagi saya ingatkan untuk Healthizen yang mengikuti, jangan lupa mengikuti sampai akhir acara untuk bisa mendapatkan giveaway-nya untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Syaratnya yang pertama, mengikuti semua sosial media RSUD Ciawi di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Dan yang kedua, akunnya harap untuk di private. Dan untuk hadiah giveaway-nya sekali lagi saya presentasikan ya. Yang pertama ada hair dryer dari Philips dan yang kedua ada shaver juga dari Philips.
Dan yang terakhir ada setrikaan juga dari Philips. Jadi ada 3 home appliance dari Philips untuk giveaway kita pada hari ini. Untuk tanya jawab akan saya bacakan satu persatu ya dok. Nanti mungkin bisa dijawab dulu baru kita ke pertanyaan yang selanjutnya ya dok. Untuk pertanyaan yang pertama dari Instagram Irna Fitriana Sari. Assalamualaikum dok, saya pasien dokter Dian, sudah 1 tahun baru kali ini sakit paru. Saya ingin bertanya, apakah itu paru BSTA dok? Mangga dokter Dian. Kenapa, Mak? Bisa dengar pertanyaannya? Pertanyaannya dari Irna Fitriana Sari. Saya pasien dokter Dian, sudah 1 tahun baru kali ini sakit paru. Saya ingin bertanya, apakah paru BSTA itu? Paru BSTA? Iya dok, paru BSTA. Maksudnya BTA ya? Mungkin salah ketik, mungkin BTA ya dok. BTA, oh jadi berobat di poliparu ini maksudnya sakit pengobatan rutin ya? Sepertinya poliparu rutin dok, sudah 1 tahun berobatnya dok. Oh iya, mungkin. Usianya berapa Ibu? Pertanyaannya langsung dari Instagram dok. Oh baik, siap ya. Kalau ini nggak apa-apa ya, kita jawab karena ini merupakan Hari Kesehatan Nasional yang sama-sama juga kita gunakan untuk memberikan informasi ya sebanyak-banyaknya mengenai kesehatan paru. Ibu Irna tadi ditanya udah 1 tahun kontrol di poliparu ya mungkin karena minum obat. Ini biasanya obatnya obat tuberkulosis ya biasanya. Jadi minum obatnya memang sebetulnya setahun itu nanti mudah-mudahan ya itu adalah maksimal hasil pengobatan. Nanti kita juga akan lihat di rekam mediknya apakah ada penyakit yang lain yang menyertai. Misalnya TB ekstra paru, maksudnya tuberkulosis yang terjadi di luar parunya ya, mungkin ada di kelenjar, mungkin ada di kepala ya seperti meningitis laput otak gitu, atau juga bisa bentuk spondylitis TB tulang juga bisa gitu. Ya, jadi tuberkulosis juga adalah masalah kita bersama karena kita masih ranking dunia ya dalam kasus tuberkulosis dan selama pandemi ini turun malah tambah naik gitu kasusnya. Kemudian juga nanti kita evaluasi ya Bu Irna ya, semoga bisa lekas selesai dan juga aman tanpa meninggalkan cacat pada kondisi paru. Nah, kondisi TB bisa merupakan risiko PPOK yang tadi kita bahas. Kenapa? Karena bekas ya tadi ya ada bekas luka ya ibaratnya bekas luka pada paru yang menyebabkan jaringan parunya juga sudah kurang elastis gitu ya seperti itu. Jadi misalkan nanti terjadi infeksi lagi berulang atau misalnya disertai dengan terpajan polusi udara, rokok, dan lain sebagainya, nah itu kita hati-hati. Semoga tidak berlanjut kepada kondisi PPOK. Ya, terima kasih pertanyaannya, Bu Irna. Terima kasih Dokter Dian. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Andre_Della Costa dari Instagram. Assalamualaikum dok, saya mau bertanya, saya tidak merokok, tapi ketika break bekerja saya berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Nah, apakah saya bisa disebut sebagai perokok pasif? Bisa tolong dijelaskan dok, apakah perokok pasif itu dan agar tidak membahayakan paru saya harus seperti apa? Ya, baik. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Andre. Ya, betul sekali ini adalah bagian dari problem kita ya sekarang karena banyak yang tidak merokok, misalkan berusaha ya, kita berusaha hidup sehat, menjaga paru kita, tetapi di rumah sekalipun ya, kadang di rumah ada anggota keluarga yang merokok, ya. Apalagi kalau di tempat kerja nggak 1-2 gitu ya, merokok mungkin banyak. Nah itu tetap itu disebutkan sebagai perokok pasif karena dari rokok ya kita tahu rokok itu kan ada yang kita hirup, ada yang dihirup sama perokoknya. Namun habis itu perokoknya akan melepaskan rokok dan dia akan mengepul ya, akan meniupkan ya asap rokok yang disebut dengan second mainstream. Nah itu sebetulnya adalah produk-produk rokok juga ya yang berbahaya yang akan dihirup oleh orang-orang sekitarnya. Jadi itu sebetulnya juga adalah resiko ya dari resiko bagi perokok, bagi orang sekitarnya dan disebut sebagai perokok pasif ya. Memang seperti itu kondisinya.
Oh iya, ada juga mungkin saya tambahkan di sini ya, selain perokok pasif atau second smoker ya sebutnya, itu juga ada third hand smoker. Third hand smoker itu nanti kayak apa namanya, produk dari asap rokok itu ternyata nempel di baju, di sofa, ya di barang-barang yang ada yang digunakan, yang ada di ruangan yang digunakan oleh si perokok itu. Jadi ternyata zat rokok ini enggak sederhana ya kasusnya. Maksudnya nggak selesai merokok kemudian hilang asapnya atau zat-zat berbahaya, itu tidak. Ternyata dia menempel di mana-mana. Kemudian juga apa namanya, merokok dengan itu sekarang namanya apa tuh, viral vape ya. Iya dok. E-sigaret ya, itu juga sama, tetap memberikan resiko yang tinggi bagi seseorang mendapatkan PPOK. Ya, selain itu rokok juga menyebabkan kanker paru ya, dan penyakit apa namanya, interstisial disease ya, jadi merusak jaringan paru juga. Terima kasih pertanyaannya Pak Andre, mudah-mudahan sama-sama mengedukasi ya sekitar kita supaya bisa berhenti merokok. Terima kasih dokter. Jadi memang untuk menghindari efek buruk dari rokok itu nggak cuma dengan tidak merokok ya dok, tapi menghindari orang-orang yang merokok dan juga lingkungan yang banyak perokoknya, karena dari lingkungannya itu bisa menempel juga asap rokoknya ya dok. Betul. Ya dok, untuk pertanyaan selanjutnya dari Eka Kim 97 dari Instagram. Dok, bagaimanakah seorang dengan perokok pasif bisa juga beresiko PPOK? Apakah karena sering terpapar asap rokok dalam jangka waktu lama? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Betul, tadi kalau kita sudah tahu bahwa asap rokok itu kan mengandung paling tidak 7.000 bahan banyak banget ya, yang zat berbahaya yang ada di dalam asap rokok. Terutama juga ada karbon monoksida, ada hidrogen, sianida gitu ya. Jadi ada banyak sekali yang itu akan dihirup juga oleh para perokok pasif. Nah, kalau untuk jadinya PPOK sebetulnya sih memang lama ya, prosesnya itu lama. Jadi merokok sampai 10 tahun gitu ya, seperti itu. Tetapi kalau misalkan pasien yang perokok pasif, ya kita juga kadang tidak sadar ya, karena kalau di tempat kerja mungkin kita tahu nih, kita hafal nih orang-orang yang merokok. Tapi kalau di perjalanan misalkan di gitu ya, juga ada yang merokok. Nanti di tempat umum ada lagi yang merokok ya, memang sih walaupun sekarang sudah diberikan tempat supaya ramah ya, ramah lingkungan, ada lokasi yang dikhususkan untuk para perokok, biasanya di luar smoking area. Kenapa? Karena memang itu juga untuk menjaga hak kita yang tidak merokok supaya tidak perlu menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh pasien-pasien yang merokok. Nah, jadi perokok aktif maupun perokok pasif itu juga betul tadi akan mengalami resiko untuk mengalami PPOK, untuk mengalami koroner, untuk mengalami kanker paru gitu. Itu tetap seperti itu. Ya, yang bisa kita lakukan mungkin kalau sekarang kita bisa pakai masker, itu udah lumayan. Nah, ini bisa menjaga supaya kita nggak langsung menghirup asap dari perokok itu. Mungkin itu jawabannya, Mbak Eka. Baik, terima kasih banyak dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Instagram juga, dari Suhandianti. Assalamualaikum dok, punten tanya, infeksi saluran pernafasan bawah, gejalanya seperti apa? Gejalanya? Gejala infeksi saluran pernafasan bawah. Iya dok. Iya. Ya, kalau saluran, jadi begini, kalau kita tahu ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, memang karena kita pasti setiap orang pernah batuk ya, pernah pilek, pernah merasa hidung mampet, itu seperti lumrah gitu ya. Itu sebetulnya salah satu mekanisme juga karena kita kan suka menghirup debu atau ada benda asing yang masuk ke dalam saluran napas kita lewat hidung mulainya, itu kemudian akan dikeluarkan tuh oleh silia, oleh mukus gitu. Itu secara lumrah. Tapi kalau misalkan akhirnya kayak tentara saluran nafas atas itu tidak sanggup lagi untuk menahan infeksi yang masuk atau polusi yang masuk, benda asing yang masuk, maka akan sampai gitu ya kuman itu ke saluran napas yang bawah. Karena tadi kalau udah terjadi mukus yang banyak, lendir yang banyak kan jadinya dia menjadi tempat yang ideal bagi
perkembangan bakteri, maka itu bakteri itu akan jalan-jalan sampai turun ya, sampai masuk ke dalam paru. Nah, jadi gejalanya akan lebih berat ya. Artinya kalau sudah dia mengganggu saluran napas bawah, sudah sampai ke kantung udara yang tadi alveolus itu juga tempatnya di ujung, ya di ujung di dalam kelihatan gitu ya, dari luar tuh nggak kelihatan. Nah, itu kalau sudah di situ sudah terjadi infeksi, akan terjadi radang. Radang itu tadi yang radang itu sebetulnya alami ya, karena seperti mekanisme tubuh kita untuk kuman gitu kira-kira. Tetapi kalau kondisi inflamasinya berlebihan, maka memang akan menjadi kesulitan bagi si pasiennya juga ya, bengkak di saluran nafas, terus lendir yang dihasilkan banyak, kental, sulit dikeluarkan, sesak nafas pasti ya, karena pertukaran oksigen dari alveol dengan darah itu juga jadi terganggu. Kalau sudah begitu, oksigen darah terganggu, nanti jantungnya juga jadi bekerja lebih keras. Kenapa? Karena jantung berusaha untuk membantu mensuplai ya, memenuhi kebutuhan oksigen di dalam untuk organ-organ di sekitar di tubuh kita gitu. Jadi seperti itu. Maka kalau udah infeksi saluran napas bawah, maka gejala jadi lebih berat. Mungkin itu jawabannya ya, Pak Suhandi. Terima kasih dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Rani Pertiwi 12 dari Instagram juga. Dok, pada perokok yang telah berhenti merokok, apakah paru-paru bisa kembali normal? Butuh waktu berapa lama untuk kembali normal dok? Iya, ini pertanyaannya agak sulit ya terus terang, tapi kita bisa jangan sampai kita putus asa gitu ya. Karena tadi kita tahu bahwa kondisinya pada pasien pasien yang sudah terpajar parunya dengan rokok, kita lihat tuh kondisinya ya menghitam parunya, kemudian jaringan parunya juga jadi agak kaku, nggak elastis seperti paru sehat. Saluran nafasnya juga jadi lebih tebal, terus di dalamnya banyak lendir gitu ya, seperti itu. Jadi kondisinya memang sebetulnya ada pengobatan terakhir ya, alternatif terakhir bagi pasien-pasien yang memang udah nggak bisa lagi diobati itu dengan operasi. Operasinya itu dengan bedah toraks, ya, bedah rongga dada. Jadi transplantasi paru itu sebagai salah satu alternatif sebetulnya pada PPOK. Cuma tentu saja ya hal demikian karena kan resiko tinggi dan belum tentu pasiennya mau gitu ya operasi ganti paru gitu. Terus kedengarannya agak takut gitu ya. Jadi kita yang terpenting tadi adalah edukasi supaya tidak sampai terjadi kerusakan paru akibat zat-zat berbahaya yang kita hirup. Yang kedua, bisa sembuh, insya Allah itu dari pemeriksaan spirometri nanti. Jadi kalau misalnya pasiennya udah kontrol rutin, dapat obat rutin gitu ya, sesaknya akan berkurang. Jadi kalau misalkan tadinya sebelum berobat itu sesak hampir tiap hari atau paling enggak 1 minggu itu bisa 2-3 kali sesak napas ya, terus juga sangat terbatas karena sesak itu, maka nanti kalau sudah terkontrol atau artinya PPOK yang stabil, maka nanti akan lebih nyaman pasiennya ya, bisa kemana-mana, bisa aktivitas, tinggal dibawa obat yang bisa dipakai gitu supaya nggak sampai nanti terjadi sesak berat gitu. Untuk sembuh, maksudnya untuk sembuh sampai kalau diartikan dari jaringan napas, dari jaringan paru mungkin nggak bisa ya, artinya jaringan paru itu akan tetap seperti itu, tetapi akan disupport dengan kekuatan otot-otot pernafasan yang lebih baik, ya lebih efektif gitu, untuk mensuplai oksigen ke dalam tubuh, sehingga dengan rehabilitasi medis, dengan nutrisi yang baik gitu ya, maka akan PPOK yang stabil, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin itu Mbak Rani. Terima kasih dokter. Untuk selanjutnya pertanyaannya dari Budiman Mariani. Dok, kalau saya kena PPOK, apakah boleh vaksin COVID? Menarik ya dok, karena kita kan masih pandemi dan disarankan untuk vaksin. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah terkena PPOK, kapan itu boleh divaksin dok? Iya, baik. Ini Bapak atau Ibu? Budiman Mariani. Mungkin Ibu ya, Bu? Iya. Mariani. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Tentu saja pasien PPOK berhak mendapatkan vaksinasi. Justru merupakan kewajiban ya. Kalau saya lihat bukan kewajiban, artinya hak ya. Hak bagi pasien PPOK
Karena kalau tidak divaksin cenderung akan terjadi resiko komplikasi akibat COVID. Jadi derajat sakit COVID-nya nanti bisa jadi lebih berat. Maka kita lindungi dengan vaksinasi. Nah, kapan bisa vaksinasi? Yaitu saat PPOK-nya stabil. Tadi seperti itu. Jadi stabil itu artinya bulan nggak ada serangan akut atau rasanya sesak tapi ya sesak biasa sih gitu ya. Maksudnya tidak mengganggu aktivitas yang karena aktivitasnya berat, harus angkat-angkat berat atau harus lari ya wajar ya, yang apapun juga pasti ngap gitu. Tapi kalau yang keluhannya juga bisa minta rekomendasi layak vaksin dari dokter, insya Allah boleh divaksin, aman insya Allah. Baik dok, jadi untuk evaluasi lebih lanjut bisa dipastikan langsung ke dokter paru yang mengkontrol ya dok? Iya, silahkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Sugiarto Ugi dari Facebook, apakah PPOK bisa disembuhkan dok? Nah, ini pertanyaan kayak yang tadi ya, kayaknya ya. Ya, agak mengulang dari yang udah dijelasin ya dok. Iya, yang mungkin seperti tadi jawabannya ya. Ya kita sembuh tapi bisa dikontrol, bisa dibuat menjadi PPOK stabil dengan cara tadi jangan lupa untuk selalu memeriksakan kondisi dan juga yang paling penting adalah menghindari faktor resiko. Ya, jadi walaupun sudah misalnya gini ya, merokok, ini udah ditinggal, memang tetap udah PPOK gitu ya, tapi itu ada nanti merokok ada salah satu usaha yang sangat baik ya untuk mencapai PPOK stabil. Baik, terima kasih dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nasera Inuni, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perokok aktif bisa mengalami PPOK dan manakah yang lebih berbahaya? Apakah rokok elektrik atau rokok tembakau? Kalau elektrik maupun tembakau sebetulnya sama ya. Tadi seperti e-sigaret gitu namanya, vape itu sama berbahaya untuk perokok menjadi PPOK. Ya selain lagi pula kan ya, yang menjadi dampak yang terdampak karena merokok itu nggak cuma PPOK. Ya resiko yang terjadi nanti bisa PPOK, bisa kanker paru, bisa kena tuberkulosis juga ya, infeksi pneumonia. Kemudian juga penyakit-penyakit yang lain seperti jantung, stroke ya dan lain sebagainya. Itu tetap berbahaya. Yang kedua, untuk menjadi memang kalau untuk menjadi perokok untuk menjadi PPOK itu banyak ya, sebetulnya banyak gitu. Tapi secara teori gitu ya, secara teori memang rokoknya itu diperlukan kalau misalkan satu hari udah 2 bungkus terus merokok selama 5 tahun itu sudah bisa jadi PPOK gitu. Tetapi kalau kita bisa hitung-hitung gitu ya, maksudnya karena kondisi sekarang tidak hanya rokok yang menjadi penyebab ya, tapi juga polusi udara dan juga kondisi kita menjadi perokok pasif gitu. Jadi tidak bisa murni kita tentukan ya, saya belum PPOK kok, saya kan perokoknya cuma setengah bungkus sehari gitu misalnya, ya seperti itu. Kita usahakan supaya semaksimal mungkin kita hindari rokoknya gitu, walaupun bentuknya tadi vape ya atau rokok elektrik. Itu mungkin jawabannya Mbak Nasera ya. Iya, Mbak Nasera. Baik, terima kasih dok. Jadi jangan ditanya yang mana yang lebih gak bahaya ya dok. Ya. Kalau bisa, jangan merokok sama sekali. Ya, karena memang sekarang yang menjadi perokok itu tidak hanya bapak-bapak ya, tidak hanya laki-laki dewasa, tapi ibu, ada anak SD, bahkan ya sudah mulai merokok. Nah, saya juga menemui sendiri, kalau misalkan di minimarket kan rokok ditaruhnya di kasir ya, jadi kita tahu gitu, di rokok gitu ya, karena kita ketemu di kasir, ya seperti itu kondisinya. Jadi kita harus hati-hati, tentu saja kan tangan kita bersama gitu ya, bahkan ibu hamil pun ada yang merokok ya, padahal udah tahu bahwa rokok itu sangat berbahaya bagi perkembangan janin. Mungkin itu Dokter Glo. Baik, terima kasih dokter. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Zoom dari Ibu Lena. Pagi dok, jika sedang perawatan paru selama 3 bulan, kemudian mengalami infeksi lambung yang menyebabkan mual, setiap minum obat paru sudah 2 kali dimuntahkan. Jika seperti itu, apakah perawatan parunya mulai dari awal lagi dok? Terima kasih. Iya, jadi nanti harus tetap
siapa Bu Lena ya, tetap lakukan kontrol, jangan takut untuk pergi ke dokter ya, terangkan dengan diberikan informasi dengan bahwa memang lambungnya ini mengalami kendala ya saat minum obat. Ini kan ceritanya minum obat TB ya. Sepertinya iya dok, Ya, pengobatan minum obat tuberkulosis ya Ibu ya. Tidak apa-apa, banyak yang memang pasien-pasien yang mengalami kondisi lambungnya tidak kuat setelah minum obat TB karena banyak, dosisnya juga tinggi, tapi biasanya dosis disesuaikan dengan berat badan, jadi jangan khawatir. Tapi memang banyak pasien yang berkendala tidak bisa minum obat dengan nyaman, biasanya sudah punya dispepsi gitu ya. Nah nanti minta solusi sama dokternya. Biasanya kalau kalau masih dalam jangka 2 minggu itu tidak diulang minum obatnya. Baik gitu. Dok, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Vitara 27, Dok, bagaimana bahaya dan pengobatan PPOK pada wanita hamil? Oh iya, baik. Ya, jadi demikian karena memang perempuan hamil pun kadang merokok ya. Sebenarnya sih masalahnya adalah kalau merokoknya lama ya. Jadi kalau merokok itu sebetulnya begini, itu namanya ada indeks Brickman. Indeks Brickman itu adalah jumlah rata-rata rokok yang dihisap sehari dalam batang dikali lama tahun merokoknya. Jadi kalau ada namanya klasifikasi perokok. Jadi ternyata perokok itu juga punya penilaian. Nah, kalau indeks Brickman yang ringan itu atau perokok ringan itu kalau hasil dari batang yang dihisap dikali tahun itu masih di bawah 200 batang. Tapi kalau udah 200 sampai 600 itu sudah disebut sebagai perokok sedang, dan di atas 600 sudah disebut sebagai perokok berat. Ya, jadi resikonya tetap sih semuanya beresiko untuk menjadi PPOK. Kalau pada pasien hamil, obat-obatnya nanti akan disesuaikan dengan kondisi kehamilan. Tapi tetap yang penting, jadi gini ya, yang penting itu adalah jangan sampai ibunya jangan sampai kadar oksigen yang masuk ke dalam tubuh si ibu ini kurang gitu. Ya karena kalau ibunya saja kekurangan oksigen, bagaimana dengan janinnya gitu ya? Gitu. Jadi kita perlu waspada. Kalau pada hamil itu justru resiko pada janin juga meningkat. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi. Ya, ibaratnya berusaha menyelamatkan ibu maupun bayi gitu ya. Tapi kalau misalnya kondisinya stabil ya alhamdulillah kita bisa diberikan ke obat-obatan yang aman untuk hamil bisa. Tapi kalau kondisinya perlu perawatan, apalagi harus intensif, ya itu mungkin ada perlu kajian khusus, diskusi khusus dengan para tim ahli ya yang merawat supaya bisa diselamatkan kondisi terutama. Terima kasih dok, jadi memang harus pengobatannya itu dari dokter spesialis dan disesuaikan dengan kondisi kehamilan untuk perkembangan janinnya itu bisa maksimal ya dok? Iya, demikian. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, dari Novia BNY. Dok, saya ingin bertanya, misalnya bapak saya sudah lama merokok, keluhannya hanya sesekali batuk, apakah perlu tetap di ronsen atau ke dokter spesialis paru? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Ini mungkin adalah pernyataan sederhana dari banyak orang ya, tetap pasien juga yang mengalami batuk-batuk. Jadi satu gejala. Tapi batuk ini sebetulnya bisa normal ya, pada orang normal batuk dikatakan normal. Kalau kita keselak kita batuk gitu kan, kita keselak minum sedikit pasti batuk. Kenapa? Batuk itu akan berusaha mengeluarkan zat asing yang masuk dalam saluran napas atas. Jadi misalkan ada yang pasti ya, kayaknya nggak ada yang nggak pernah keselak ya, pasti merasakan seperti itu. Yang asap terus jadi batuk-batuk, atau kadang-kadang ini bau dari misalkan ada yang bikin sambal itu kan luar biasa tuh bau cabai gitu. Itu adalah hal yang lumrah. Tetapi kalau berlanjut batuknya lebih dari 3 hari itu memang ada jadi gejala yang harus kita cari solusi ya. Apakah itu misalnya asma? Kalau pada asma kan sebetulnya bisa diobatin, asal tahu obatnya, jangan sampai kita beli obat sendiri karena tadi kurang baik ya bagi untuk beli obat sendiri, obat warung, obat pelega nafas ya. Secara rutin minum obat seperti itu sangat tidak disarankan, malah meningkatkan resiko
kunjungan ke IGD kematian. Nah, tapi kalau misalkan untuk Bapak Novia, bapaknya Mbak Novia, kalau memang sudah ada kendala merokok, ya udah itu batuk, nah itu bisa jadi itu adalah PPOK. Jadi tadi kita lihat bapaknya sudah merokok berapa tahun ya, terus berapa batang sehari ya, itu dikalikan saja. Ingat dia di bawah 200 batang ya, maka misalkan ternyata memang perokok berat dok gitu, pakai rokoknya udah 2 bungkus sehari dan udah 10 tahun, ya udah itu pasti berat dan sangat besar kemungkinan PPOK. Walaupun masih ada kemungkinan yang lain, yang ini kita hati-hati kenapa perlu periksa, bisa jadi kita kan tidak bisa menyingkirkan kemungkinan kanker paru ya. Kanker paru juga sekarang banyak sekali terjadi, itu lebih berat ya karena kondisi kanker kita tahu seperti apa, lebih sulit diobati seperti itu. Ya, jadi segera dibawa saja untuk ya. Baik dok, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya dari Priyanka Putri. Pagi dok, saya mau bertanya bagaimana cara membedakan batuk orang sakit yang PPOK, TB, dan COVID jika pasiennya ada riwayat perokok aktif? Oh iya baik, ini membedakan batuknya ya Mbak Priyanka ya. Dari PPOK, TB, dan COVID sama-sama batuk ya, memang mirip-mirip banget batuknya. Ada yang sekarang malahan ini agak ada gejala yang tidak khas ya, misalkan pada TB ada yang tidak batuk gitu, bisa jadi ternyata di ronsennya kita periksa dengan pemeriksaan yang lain, fototoraksnya ada lesitimia gitu, seperti itu. Tapi kalau secara umum, kalau seseorang perokok aktif, maka terus dia batuk-batuk, kalau batuknya itu disertai dengan terus penurunan berat badan ya, terus juga apalagi kalau udah ada batuk darah gitu misalnya sebagai komplikasi, itu bisa jadi tuberkulosis ya. Kita tahu dalam keluarga itu ada yang sakit juga. Nah ini penting ya kita tahu kondisi kesehatan keluarga. Misalnya, oh iya ternyata ada paman misalnya gitu ya, yang sering main ke rumah, dia sedang berobat TB. Nah itu kita hati-hati juga. Kita bisa mencurigai itu TB. Kalau misalkan ada pasien yang PPOK dulu sih kakeknya gitu, kakeknya dulu sesak merokok juga, terus ya dibilang PPOK, nah bisa jadi PPOK. Jadi segala hal masih bisa mungkin banget. Bentuk batuknya itu tidak terlalu jauh berbeda ya, karena batuknya bisa berdahak, terus juga mengganggu aktivitas, walaupun kita bisa lihat dari gejala yang lain. Kalau COVID itu kan akut bentuknya, karena kan baru-baru nih gitu. Kalau COVID kan tidak peduli dia perokok atau tidak ya, gitu. Jadi bisa menginfeksi siapa saja, usia tua bisa, usia muda bisa. Kalau perokok banyak pada usia paruh baya ke atas. Jadi rata-rata 15% itu lansia yang kena PPOK. Usia muda dan paruh baya juga bisa di atas usia 35 udah bisa kena PPOK. Juga kita lihat riwayat penyakit sebelumnya, misalkan udah pernah pengobatan paru juga, nah itu juga bisa berkembang jadi PPOK. Ya, lebih lanjutnya sih memang harus diperlukan ya dan pemeriksaan penunjang ya. Begitu demikian. Terima kasih dok. Untuk pertanyaannya mungkin kita ambil 2 pertanyaan terakhir ya dok. Yang sekarang dari Bung Dani Boy dari Instagram. Dok mau tanya, bulan Maret 2020 saya terkena COVID dan dirawat 3 bulan. Untuk penanganan saat ini, apa yang harus dilakukan? Apakah ada terapi khusus untuk memperbaiki paru, ataukah ada terapi yang baik agar paru tetap sehat? Baik, ini bulan Maret, berarti udah tahun lalu ya? Iya dok, Maret 2020. Dari siapa, Ibu? Dani Boy, sepertinya Bapak dok. Bapak, ya maaf Bapak Dani Boy. Iya, alhamdulillah sudah sehat kembali ya, sudah melewati masa-masa berat, mungkin kan 3 bulan dirawat itu lama sekali gitu ya, berarti 3 bulan juga mungkin dan kondisi COVID itu kan isolasi ya gitu, atau ada long COVID mungkin di situ, jadi sudah negatif tapi masih banyak keluhannya. Nah ini nanti diperlukan fisioterapi, rehabilitasi paru, karena kerusakan mungkin ya, kemungkinan besar di paru itu ada terjadi bekas-bekas luka akibat akibat badai sitokin yang diakibatkan oleh infeksi serangan COVID-19. Kemudian juga dilatih
nafasannya. Nah, ada salah satu cara yang mungkin sederhana ya kita bisa aplikasikan itu dengan prone position atau dengan posisi tidur gitu, tidurnya telungkup. Ya, tidur telungkup itu biasanya nanti akan melatih otot-otot nafas ya supaya lebih aktif. Kemudian juga meningkatkan kapasitas paru. Ya, yang lain-lainnya nanti akan dilatih dari rehabilitasi medik. Mungkin Bapak sudah melakukan fisioterapi ya Pak ya. Kalau misalkan sekarang masih ada keluhan, kalau masih keluhan berarti diperlukan fisioterapi dada. Kalau udah nggak ada keluhan lagi ya insya Allah sudah baik-baik saja gitu Pak. Karena sudah setahun yang lalu ya gitu kira-kira. Ya semoga saya selalu ya Pak dan jangan lupa vaksinasi. Terima kasih dok. Untuk pertanyaan terakhir nih dok dari Suhandianti. Dok, saya setiap pagi bangun tidur selalu ada dahak, tidak banyak, tapi teksturnya padat, warna kehijauan, kadang hijau gelap. Apakah itu tanda adanya masalah infeksi saluran pernafasan atau gejala dari penyakit lain dok? Jadi batuknya Bapak Suhani batuknya warnanya hijau? Iya dok, Iya, berbau hijau. gitu ya? Teksturnya padat dan berwarna kehijauan, kadang hijau gelap, dok. Oh gitu, iya. Pastinya kemungkinan besar memang berhubungan dengan kan diproduksi di dalam saluran nafas ya, Bapak ya. Gitu. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Apakah itu mungkin bagian dari abses paru gitu? Mungkin apakah dengan nanah gitu ya? Karena di dalam paru pun berbagai macam penyakit bisa datang ya, entah itu dari kuman, dari virus, dari jamur juga bisa, atau dari benda-benda asing ya, kayak misalkan tadi pajanan polusi segala macam yang membuat jaringan parunya menjadi rusak. Dan kalau misalkan berlanjut dari kuman jadi seperti abses paru gitu ya, nanti jadinya nanah gitu, dia akan produksi nanah di dalam paru. Nah mungkin lendir yang dihasilkan bercampur dengan nanah itu mungkin ya. Jadi kita tetap itu adalah salah satu gejala dari pernafasan, dari penyakit pernafasan. Baik, terima kasih dok. Jadi memang baiknya harus diperiksakan lebih lanjut ya dok ya, untuk membedakan dari penyebabnya apa. Ya, sekian untuk sesi tanya jawab hari ini. Mungkin dari sesi tanya jawab dan pemaparan materi dari Dokter Dian, kita semua udah belajar banyak dari yang sebelumnya mungkin yang sering didengar oleh masyarakat, penyakit paru itu asma, TBC, paru-paru basah, flek paru itu ya dok. Sekarang jadi kenal satu lagi PPOK untuk cara pencegahan dan pengobatannya. Diharapkan dengan begitu kita semua jadi lebih teredukasi, bisa mencegah, dan jika ada yang sudah terkena bisa terkontrol gitu ya. Ya betul, demikian. Semoga lekas sembuh ya tadi ya Pak Suhandi. Pak yang batuk hijau tadi siapa? Bapak Suhandi, iya dok, ya. Yang terakhir ya. Ya baik, semoga lekas sehat kembali. Amin dok. Nah, kemudian untuk yang ditunggu-tunggu nih pemenang giveaway-nya. Mari kita bacakan satu persatu ya. Untuk yang pertama Ibu Lena melalui Zoom. Kemudian yang kedua Bapak Andre Della Custa lewat Instagram. Dan yang ketiga Ibu Priyanka Putri lewat Instagram. Untuk pemenang diharapkan menghubungi RSUD Ciawi lewat DM Instagram. Untuk healthizen sekalian, terima kasih telah bergabung di PDKT hari ini. Jangan lupa untuk ikuti terus PDKT di acara-acara yang selanjutnya, yang pastinya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik ya. Untuk healthizen yang mungkin masih punya pertanyaan atau ada keluhan yang ingin dikonsultasikan, bisa berobat ke Poliparu RSUD Ciawi. Ada 3 dokter paru kita di sini. Untuk pendaftarannya setiap hari Senin sampai Kamis jam 6.30 sampai jam 11, hari Jumat dan Sabtu jam 6.30 sampai jam 10. Untuk yang pertama ada Dokter Fajriawan, spesialis paru, setiap hari Senin dan Selasa. Yang kedua Dokter Siti Solihah, spesialis paru, hari Kamis dan Jumat. Dan dengan Dokter Dian Wisnu, spesialis paru FISR, narasumber kita pada hari ini, setiap hari Rabu dan Sabtu.
Ya, terima kasih kepada Healthizen sekalian. Terima kasih juga kepada Dokter Dian sudah menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kita hari ini. Jangan lupa follow, like, subscribe, share di sosmed RSUD Ciawi, di Instagram RSUD Ciawi_official, Facebook RSUD Ciawi, Twitter rsudciawi.official, dan YouTube RSUD Ciawi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Dokter Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.